memperkenalkan Kristus kepada anak sejak dini itu sangat penting sekali. Begitu kan, Apit? Ya, penting dong. Saya seringkali memperkenalkan Kristus pada anak-anak dibantu oleh Apit. Yes. Kenapa pentingnya, Apit? Ya penting lah. Kan anak-anak perlu mengenal Tuhannya. Kalau kenal Apit aja ya nggak usah. Anak-anak perlu sekali mengenal Tuhannya yang menciptakannya dan yang terpenting yang dapat menyelamatkannya dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Kan orang tua cuma bisa kasih makan, kasih pendidikan. Coba kalau anaknya nanti udah harus ketemu sama Tuhan. Kalau nggak kenal itu gimana? Betul sekali. Anak-anak harus mengenal Tuhan sejak kecil. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil mereka. Dan mereka juga membutuhkan Tuhan di dalam hidup mereka. Terlalu banyak hal-hal yang lain dikenal anak-anak. Lebih mudah buat anak-anak itu mengenal superhero. Tapi kalau Tuhan Yesus kan susah kalau nggak ada yang kenalin. Masa tiba-tiba aja dia kenal? Kan nggak mungkin. Tapi kenapa harus orang tuanya ya, Apit? Kan ada guru sekolah. Enggak lah, guru sekolah kan cuma di sekolah aja. Dan di sekolah kan banyak anak-anak lain. Dan kalau di rumah kan banyak hal-hal terjadi. Oh iya ya, kalau misalnya lagi sakit, misalnya anak-anak kesepian, orang tua yang tahu ya. Iya, dalam segala hal orang tua bisa memperkenalkan anak-anak tentang Kristus. Maksudnya memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. Iya, memperkenalkan Kristus kepada anak-anak pada saat segala macam hal yang dialami. Kan kayak ada di itu tuh, di Alkitab. Oh, yang Ulangan 6. Membicarakannya pada saat bangun, duduk, jalan, tidur gitu ya. Iya, itu kan Kristus kan Allah. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus perlu dikenalin sama anak-anak dalam segala kejadian kehidupan. Begitu loh maksudku. Jadi parents, tugas kita adalah anugerah untuk memperkenalkan Kristus yang maha mulia, Kristus yang adalah Tuhan kita dan Tuhan anak-anak. Dan kesempatan itu sangat-sangat terbatas. Ada waktunya nanti anak-anak harus mengambil keputusan sendiri. Jadi apa yang kita tanamkan sejak kecil itu menjadi landasan dasar untuk keputusan iman mereka yang sangat penting, yang akan memberikan kepada mereka masa depan, bukan hanya masa depan di dunia, tetapi masa depan yang kekal selama-lamanya. Bahkan pada saat kita tidak ada, pertanyaannya adalah, apakah Kristus sudah menjadi sahabat dan Tuhan mereka? Iya tuh seperti yang lagu Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Terus kan ada yang bilang gini, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Iya, luar biasa sekali ya. Kalau anak-anak sejak kecil sudah punya komitmen sampai ku besar nanti, sampai aku mati, yang aku ingat adalah Tuhan Yesus. Ibu Ana bisa kasih contoh enggak? Kasih contoh ya bagaimana memperkenalkan Kristus, khususnya pada saat anak-anak mengalami krisis. Pada saat anak-anak mungkin melakukan kesalahan dan menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Nah, disitulah momen yang sangat-sangat berharga bagi orang tua untuk kemudian memperkenalkan bahwa ada Kristus yang dapat mengampuni dan menyucikan mereka dari segala kejahatan jikalau mereka mengaku dosa dan percaya bahwa Kristus dapat memberikan hidup yang kekal,
Kristus dapat menolong mereka untuk boleh menjadi anak-anak yang lebih baik. Itu kesempatan yang luar biasa. Tapi masalahnya orang tua sering gak ada di rumah. Nah, itu dia masalahnya. Momen-momen seperti itu tidak bisa diciptakan oleh orang tua, tetapi bisa ditangkap oleh orang tua. Oh, sekarang saya mengerti. Orang tua harus sering-sering bersama-sama dengan anak-anak. Jangan terlalu sibuk itu loh. Itulah orang tua, parents, sekali lagi. Memperkenalkan Kristus kepada anak-anak adalah anugerah. Jadi kita perlu memakai kesempatan itu baik-baik. Karena kesempatan itu tidak untuk selamanya. Dan kadang-kadang kita merasa terlalu cepat sekali. Anak-anak besar, anak-anak sudah menjalankan hidupnya sendiri sebagai orang dewasa. Dan orang tua sudah tidak ada kesempatan lagi. Oke, sejak kapan sih sebenarnya anak-anak itu perlu mengenal Kristus? Ya sejak sedini mungkin. Tapi kan mereka masih kecil. Ya gak apa-apa, kan kita tidak pernah tahu kapan Tuhan menunjukkan diri pada anak-anak untuk dikenal. Jadi sejak sedini mungkin, bahkan waktu anak-anak belum bisa ngomong, belum bisa bicara, orang tua harus mengajak anak-anak berdoa sehingga anak-anak tahu di dalam keluarga bukan hanya ada anak, papa dan mama, tapi ada Tuhan. Tapi kan mereka gak bisa lihat Tuhan Yesus. Tidak apa-apa. Orang tua tetap mengajarkan karena iman itu adalah anugerah. Tetapi iman juga lahir dari pendengaran. Pendengaran akan firman dan pendengaran akan firman itu harus dilakukan oleh orang tua. Terus waktu mereka mau tidur ya? Iya, waktu mereka mau tidur, kesempatan orang tua adalah membacakan cerita-cerita. Kayak yang kamu lakukan buat anak-anakmu ya? Iya, waktu sebelum tidur orang tua bisa membuka Alkitab atau membuka Alkitab anak-anak, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, hebatnya Tuhan Yesus, menenangkan angin ribut, menyembuhkan penyakit, dan bahkan bangkit dari kematian. Wow! Hebat kan? Iya, hebat sekali. Nah, hebat sekali itu kalau anak-anak bisa mengatakan sedemikian, luar biasa. Artinya anak-anak boleh mengenal Allah yang hebat, Kristus yang hebat dalam hidup